Dalam video kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida. Nah, hukum Bernoulli ini bisa berlaku jika kondisi berikut ini tercapai. Yang pertama, fluida yang digunakan adalah fluida incompressible. Yang kedua, fluida tidak kental. Yang ketiga, aliran fluida laminer dan steady. Steady di sini artinya alirannya konstan atau kecepatannya konstan. Kemudian yang keempat, tidak ada gesekan antara fluida dan dinding pipa, artinya tidak ada kehilangan energi. Secara umum, fluida dapat bergerak jika memiliki energi yang cukup. Energi suatu benda tergantung pada posisinya atau sering disebut dengan EM atau energi mekanik yang merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan potensial. Sesuai dengan rumus, EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. Jadi, jika energi cukup, maka fluida dapat bergerak sejauh X dan timbullah usaha sebesar W sama dengan F dikali X. Untuk memahami persamaan Bernoulli, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, fluida mengalir dari titik 1 ke titik 2. Ingat bahwa fluida dapat mengalir dari titik 1 ke titik 2 jika fluida memiliki energi yang cukup. Pada posisi 1, fluida memiliki energi sebesar EM1 dan pada posisi 2, fluida memiliki energi sebesar EM2. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka besarnya energi fluida di titik 1 sama dengan energi fluida di titik 2, seperti terlihat dalam persamaan berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus untuk W atau usaha itu adalah F dikali X, untuk energi potensial itu adalah M dikali G dikali H, dan untuk energi kinetik adalah setengah dikali mv kuadrat. Maka persamaan kita menjadi seperti ini. Kemudian kita substitusi gaya F dengan rumus tekanan F sama dengan P dikali A. Maka persamaan kita berubah menjadi seperti ini. Luas penampang A dikali dengan jarak merupakan rumus volume fluida yang dipindahkan, sehingga kita peroleh persamaannya volume fluida yang mengalir atau bergerak pada titik 1 tentunya akan menggeser fluida di titik 2 dengan volume yang sama, sehingga di sini V1 sama dengan V2 sama dengan V. Maka persamaan kita menjadi seperti ini. Jika persamaan ini kita bagi dengan V atau volume, maka persamaan kita berubah menjadi seperti ini. Di sini ada komponen berupa M dibagi V. Sebagaimana kita sudah pernah belajar bahwa M dibagi V merupakan rumus dari massa jenis. Maka setelah kita substitusi, persamaan kita menjadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Inilah yang kita sebut dengan persamaan Bernoulli. Dengan keterangan P adalah tekanan dengan satuan Pascal, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik,
H adalah ketinggian dengan satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berdasarkan yang sudah kita bahas, inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli dengan prinsip yang menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida akan rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, maka tekanannya menjadi tinggi. Setelah kita belajar tentang persamaan Bernoulli, maka sekarang waktunya kita untuk pelatihan soal. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan selisih tekanan pada kedua pipa. Berdasarkan soal yang ada, maka di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Sebelumnya kita akan catat dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah perbandingan luas penampang A1 dibanding luas penampang A2 yaitu 4:1. Kemudian H1 sama dengan 5 meter, H2 sama dengan 1 meter, V1 diketahui 36 km per jam. Kita harus memperhatikan satuan yang digunakan ketika kita akan menggunakan persamaan Bernoulli. Maka untuk V ini kita konversi satuannya menjadi meter per sekon. Kita peroleh V1 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya diketahui P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan data lain yang harus kalian tahu meskipun tidak disebutkan dalam soal adalah data percepatan gravitasi yaitu senilai 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah delta P. Berdasarkan soal yang ada, sebagian besar variabel sudah diketahui nilainya. Di sini kita akan menjawab menggunakan persamaan Bernoulli. Yang belum diketahui adalah P2 dan V2. Dalam soal, diketahui perbandingan luas penampang besar dan kecil. Dari sini kita bisa mencari V2 dengan persamaan kontinuitas. Baik, kita mulai kerjakan. Dari soal diketahui bahwa A1 dibanding A2 sama dengan 4:1. Maka A1 sama dengan 4 kali A2. Dengan menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui. A1 kita ganti dengan 4 kali A2, V1 sudah diketahui 10 meter per sekon, sama dengan A2 dikali V2. Tampak bahwa di ruas kiri dan kanan sama-sama ada A2, maka bisa kita hilangkan. Maka kita dapat menghitung V2 sama dengan 40 meter per sekon. Selanjutnya, kita menggunakan persamaan Bernoulli untuk menjawab soal. Kita tinggal memasukkan semua data yang sudah diketahui. Dari P1 diketahui 910.000 Pascal ditambah setengah rho 1000 km per kilogram per meter kubik dikali V1 kuadrat. V1 sudah diketahui 10 meter per sekon, ditambah rho nilainya 1000, G 10 meter per sekon kuadrat,
dan H1 dari soal diketahui 5 meter. Sama dengan P2 yang akan kita cari ditambah setengah rho V2 kuadrat dari hasil perhitungan tadi ditambah rho dikali G dikali H1. Maka kita tinggal melakukan perhitungan. Kita peroleh 910.000 Pascal ditambah 50.000 kg per meter sekon kuadrat ditambah 50.000 kg per meter sekon kuadrat sama dengan P2 ditambah 800.000 kg per meter sekon kuadrat ditambah 10.000 kg per meter sekon kuadrat. Maka dari sini kita bisa peroleh P2 sama dengan 1.010.000 Pascal dikurang 810.000 Pascal. Kita peroleh nilai P2 adalah 200.000 Pascal. Yang ditanyakan adalah delta P, maka di sini kita hitung P1 dikurang P2. 910.000 Pascal dikurang 200.000 Pascal. Maka kita peroleh delta P di sini adalah 710.000 Pascal. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang persamaan Bernoulli. Semoga kalian paham ya.